Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Jumpa lagi dalam Qmon Question of Monday bersama saya, Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Sebelum saya melanjutkan, mari jangan lupa saudara untuk subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya agar selalu dapat vlog yang terbaru dari kami. Inilah Question of Monday. Question of Monday kita kali ini adalah sebuah pertanyaan, apakah Alkitab sama dengan manual book? Apakah Alkitab sama dengan buku panduan begitu? Nah, jadi pertanyaan ini muncul dari seseorang yang menanyakan, kalau saya mengajar anak saya untuk mereka mengenal Alkitab seperti manual book, apakah itu boleh atau tidak? Apakah benar atau salah? Nah, jadi saya akan membahas tentang Alkitab manual book. Oke, kalau gitu kita harus lihat dulu apa arti manual book. Saya mengambil dua contoh saja dari www.graprint.com. Dikatakan begini, manual book adalah buku panduan yang dibuat untuk menyampaikan beberapa informasi kepada calon konsumen. Kemudian dikatakan digunakan untuk produk baru supaya dapat memberi informasi mengenai produk ke konsumen. Nah, yang kedua saya ambil dari solusiprinting.com. Dikatakan manual book adalah buku yang berisikan penjabaran panduan penggunaan, fitur, perawatan, penyelesaian masalah yang timbul, serta panduan lainnya yang penting untuk diketahui sebelum menggunakan produk. Pada setiap produk yang Anda beli, pastinya memiliki tata cara penggunaan yang berbeda dan hal apa saja yang diperbolehkan serta dilarang. Oke, kemudian dari solusiprinting.com ini ada 5 fungsi manual book yang dicatat di sana. Yang pertama, cara mengoperasikan produk. Yang kedua, perawatan produk. Yang ketiga, keunggulan atau kelebihan produk. Yang keempat, informasi garansi. Dan yang kelima, lokasi pelayanan service. Oke, jadi pertanyaan tadi, boleh nggak sih kalau saya menganggap ya, jadi Alkitab itu samalah dengan manual book, supaya kalau saya ajarin anak saya atau siapalah gitu, mereka dapat mengerti cepat gitu ya. Oke, ya kalau kita melihat di sini sepertinya oke saja sih. Tapi kemudian kita harus melihat juga ada persamaan dan perbedaan di dalam pemahaman ini ya. Sekilas memang mirip ya, boleh-boleh saja ya kalau kita berpikir seperti itu. Tetapi ketika kita sebagai orang Kristen ya, kalau bukan Kristen ya saya nggak permasalahkan. Tapi karena kita Kristen, maka kita harus melihatnya juga dengan sudut pandang yang benar gitu. Apakah Alkitab itu sama dengan manual book yang kita dengarkan tadi, seperti yang saya bacakan dari Google tentang definisi dan fungsi daripada manual book itu. Nah, saudara, memang sebagian orang mengatakan Alkitab itu ya berisikan panduan praktis gitu ya, bagaimana untuk bisa hidup benar, bagaimana kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang benar, yang salah, seperti itulah. Tapi apakah memang hanya seperti itu sehingga kita bisa menyamakan Alkitab dengan buku panduan atau manual book tadi? Oke, ya, kembali ke tema kita tadi, maka saya dari sudut pandang ya yang saya punya gitu ya, yang saya mengerti, ya saudara bisa komen juga di kolom komentar untuk menambahkan, atau mungkin saudara tidak setuju ya terserah ya. Ini adalah satu diskusi juga seperti itu, karena pandangan ini tentu dari kalangan Kristen ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, kalau begitu kita lihat dulu ya, bagaimana dari pemandangan umum memang terlihatnya sama, tapi dari pandangan yang khusus saya lihat ada beberapa perbedaan. Ya, oke, untuk mempersingkat waktu paling tidak saya sampaikan 5 perbedaan. Oke, yang pertama,
manual book itu berisi ringkasan tentang produk. Sedangkan Alkitab itu berbicara tentang hubungan antara Allah dengan manusia. Ya, jadi dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, maka di sana kita melihat hubungan yang sangat panjang antara Allah pencipta dengan manusia ciptaan. Sementara manual book itu hanya bicara produk. Oke, dia tidak bicara siapa penemu produk atau pembuat produk. Sementara Alkitab berbicara tentang hubungan yang sangat intim dan sangat panjang antara Allah pencipta dengan manusia ciptaannya. Oke, lalu kemudian kita melihat yang kedua, manual book itu hanya berpusat pada produk. Tetapi Alkitab itu berpusat pada Allah pencipta. Ya, kalau tadi bicara hubungan antara Allah pencipta dengan manusia ciptaan, maka yang kedua ini adalah Alkitab berbicara yang bertitik atau berpusat pada Allah sang pencipta. Nah, kemudian kita lihat manual book hanya bicara tentang produknya gitu ya, hanya berpusat pada produk. Jadi kalau ini handphone, ya dia hanya membahas tentang handphonenya saja. Dia nggak bicara tentang pemiliknya siapa, penciptanya siapa, penjualnya siapa gitu kan. Agen tukangnya nggak perlu dikasih tahu namanya siapa gitu. Nah, tetapi di sini kita lihat bahwa pusatnya bukan soal produknya. Alkitab bicara tentang Allah sang pencipta itu sebagai pusat. Nah, kalau kita melihat sendiri ya dari pemahaman Kristen bahwa Alkitab itu bukan buku yang berisi tentang firman Allah, tetapi sesuai dengan doktrin gereja, apapun gereja kita punya gereja yang benar, yaitu Alkitab adalah firman Allah yang terdiri dari 66 kitab. Nah, penulisnya itu ada 40 orang dari generasi yang berbeda, kurang lebih penulisannya 1500 sampai 1600 tahun. Itu sebabnya saya katakan ini satu hubungan yang sangat panjang, ya. Jadi penulisannya pun sangat panjang dengan berbagai penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda. Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah ini, Alkitab ini adalah firman Allah yang tertulis. Oke? Firman Allah yang tertulis ini menceritakan tentang firman Allah, ya, yaitu firman yang adalah Allah. Firman Allah itu adalah pencipta. Pencipta apa? Pencipta segala sesuatu, yaitu alam semesta, langit dan bumi. Nah, dikatakan dia pencipta segala sesuatu, dan firman Allah itu yang dikatakan ya. Kalau tadi firman Allah yang tertulis, sementara ini menceritakan tentang oknum sang firman Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, dan oknum firman Allah itu menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Itu tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5, ayat 14 dan ayat 17. Jadi Alkitab berbicara tentang Yesus Kristus. Dialah Alfa dan dialah Omega. Kejadian sampai Wahyu itu hanya berbicara tentang Allah pencipta yang bernama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Amin. Nah, kemudian di sini kita lihat juga bahwa pokok Alkitab itu bukan berbicara tentang kita. Sekali lagi dia berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, sementara manual book bicara produk, Alkitab bukan berbicara tentang kita, tapi bicara tentang Tuhan. Itu yang terpenting yang harus kita tahu. Yang ketiga, ya, manual book memberi pengetahuan akan produk. Jadi diberi pengetahuan akan produk. Ini handphone mereknya apa, lalu kemudian fiturnya apa, ya, mesinnya seperti apa, dari jenis apalah yang dia pakai, prosesornya segala macam, kameranya apa, itu dijelaskan ya. Jadi manual book memberi pengetahuan akan produk, sementara Alkitab memberi hikmat dan tuntunan ya. Dikatakan
hikmat dan tuntunan kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Itu terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Jadi, di sini berbicara firman Tuhan itu, ya, dia tidak hanya bicara tentang pengetahuan, tetapi tentang hikmat dan tuntunan hidup. Untuk apa? Keselamatan oleh iman. Nah, iman timbul dari mana? Firman Allah. Jadi mungkinkah kita bisa diselamatkan? Bisakah kita memiliki hikmat tentang keselamatan karya Allah, rencana agung Allah dalam Kristus tanpa kita mempunyai iman? Dan bagaimana mungkin kita bisa punya iman kalau kita nggak baca Alkitab? Jadi berbeda, saudara. Nah, kemudian kita lihat di ayat 16 dan ayat 17 dari 2 Timotius tadi, barulah dibicarakan tentang bagaimana firman Allah itu, ya, firman yang diilhamkan Allah itu memampukan kita untuk memahami yang benar dan yang baik, perbuatan baik, perbuatan benar. Jadi selama ini orang menganggap manual book, ya, supaya kita tahulah tentang bagaimana yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Itu hanyalah bagian, tetapi inti Alkitab itu berbicara tentang karya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itu inti daripada Injil, daripada Perjanjian Baru. Jadi berbeda, saudara, ya. Secara esensi ini sangat jauh perbedaannya. Lalu yang keempat, ya, manual book itu wajib dibaca sampai mengerti. Sementara Alkitab itu dibaca berulang-ulang seumur hidup. Nah, saudara dapat melihat ini dalam Ulangan pasal yang ke-6. Satu pasal itu saudara baca. Di sana dibicarakan bahwa firman ini, perintah ini, segala perkataan Tuhan ini harus dipegang. Mereka harus menjaganya. Ya, kapan? Seumur hidup. Nah, jadi ini pembacaan Alkitab seumur hidup. Kalau baca manual book, ya kalau udah ngerti yang udah selesai gitu. Karena ada yang berkata begini, ya kalau kita sudah ngerti firman Tuhan, kalau kita sudah baca, kita sudah tahu, kan seperti manual book, ya kita sudah tahu, ya sudah. Sementara Alkitab tidak, harus dibaca berulang-ulang dan seumur hidup, saudara. Beda sekali, ya. Jadi ini bukan sekedar manual book, ini tentang the book of life. Ini buku kehidupan, bukan hanya petunjuk bagaimana kita bisa mendapat hidup, tapi ini buku kehidupan secara total, saudara. Ya, jadi bukan bagaimana supaya kita bebas dari sakit, bebas dari masalah, bebas keuangan, bukan soal itu. Tapi sekali lagi karena dia berpusat pada Kristus, jadi kita harus memahami apa yang menjadi isi Alkitab secara keseluruhan tentang Allah, kasih-Nya, rencananya, penyelamatannya, dan bagaimana nanti di kekekalan. Ini semua tercatat dalam Alkitab, dan itu harus disampaikan berulang-ulang dan diajarkan kepada anak. Jadi kita mendengar, atau dulu mendengar, ya, karena secara verbal, lalu kemudian Musa menulisnya dan jadilah kitab seperti yang kita punya. Jadi kita bukan sekedar dengar verbal, tapi kita bisa mendengar firman Allah dengan cara membaca Alkitab. Dengan demikian, apa yang kita pahami, kemudian setelah kita dewasa, kita menikah dan punya anak, maka kita harus mendidiknya dengan Alkitab, bukan sekedar ya udah kamu boleh baca boleh enggak, karena ya ini yang nggak wajib juga sih. Jadi kalau buku manual itu kan wajib dibaca, ya kalau udah ngerti nggak perlu lah gitu ya, sampai ngerti aja. Tapi Alkitab tidak bisa. Saya khotbah dari Kejadian pasal 2, ya, dari tempat perlayanan yang berbeda-beda, khotbahnya beda. Saya punya 15 materi kurang lebih dari Kejadian pasal 2. Kenapa bisa beda? Karena yang diilhamkan Roh Kudus kepada saya itu sesuai dengan apa yang harus saya sampaikan di tempat yang dimana saya diundang untuk berbicara di sana. Jadi tidak selalu sama, saudara. Jadi jangan berpatokan kalau saya sudah baca sekali, saya sudah tahu, ya sudah. Nggak bisa, berulang-ulang seumur hidup. Itu harus ditanamkan, dan bukan hanya terhadap diri kita, tetapi Shema Israel, pengakuan iman dari Israel itu harus diteruskan turun-temurun sampai hari ini mereka mempraktekannya, dan kita lihat bagaimana mereka dipelihara oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara, saya juga terbiasa ketika berdoa dengan anak-anak saya, dengan keluarga saya, orang tua, adik saya. Kami berdoa, kami senantiasa selalu membaca kitab, dan anak-anak saya dari yang SMP kelas 2 dan SD kelas 2 semua harus baca Alkitab.
Anak saya yang tertua sejak dia bisa membaca, ya dari umur 3 atau 4 tahun waktu itu, dia sudah kami suruh baca Alkitab. Kewajiban senantiasa tidak menyenangkan, gak enak saudara. Tetapi itu harus, bukan pemaksaan, tapi ini wajib. Namanya wajib selalu awalnya gak enak. Tetapi lama-kelamaan menjadi terbiasa, dan bukan sekedar kebiasaan, tapi menjadi satu disiplin. Dan itu membentuk, namanya disiplin itu kan akhirnya menjadi seorang murid, bukan hanya sekedar tahu baca, tapi dia menjadi disiplin. Ya, akhirnya menjadi seorang disciple, seorang yang dimuridkan oleh firman Allah sehingga dia mengenal Allah dengan benar. Dan itu saya mulai sejak anak-anak saya masih kecil, sejak mereka tahu membaca. Gak enak, kadang-kadang malas-malasan, ngantuk-ngantuk, tapi saya harus membaca. Mengapa? Karena ini akan menentukan kehidupan mereka, bukan hanya hari ini, tetapi berbicara tentang kekekalan. Kalau kita baca manual book, produk rusak ya udah buang aja, ganti yang baru. Kita punya manual book yang baru lagi. Nah, sementara ini kita harus mewajibkan diri kita dan anak-anak kita untuk membaca Alkitab, karena bukan sekedar wajib, tetapi akhirnya itu menjadi satu kebutuhan pokok kita. Ya, karena manusia, kata firman Allah dalam Ulangan pasal 8 ayat 3, dikatakan manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dan diulang oleh Yesus dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat, bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara, manual book hanya menjelaskan satu sisi, tapi Alkitab itu menjelaskan semua sisi kehidupan, baik roh, jiwa, dan tubuh. Jadi dengan demikian itu merupakan satu kebutuhan. Ya, yang kelima, yang terakhir, manual book tidak dibaca tidak masalah. Tapi ya, jadi manual book itu tidak dibaca tidak apa-apa, asal kita ngerti gitu, asal kita tahu tentang produk yang kita pakai, ya seperti ini. Namun Alkitab tidak dibaca pasti bermasalah. Saudara, handphone saya ini made in China. Saya nggak sebutkan mereknya ya. Istri saya, anak saya yang SMP, dan anak saya yang SD, barusan saya belikan tab kemarin, semua made in China, berbasiskan Android. Dan tidak satupun dari produk ini, dari handphone maupun tablet itu, yang saya pakai manual book. Mengapa? Karena secara mendasar Android semuanya sama, apalagi made in China. Jadi saya nggak perlu baca manual book, saya tahu mengoperasikannya karena mudah gitu ya. Karena semuanya sama, merek apapun isinya sama gitu. Tetapi saudara, kalau kita tidak membaca Alkitab, saya atau anak-anak saya bagaimana dapat mengenal Yesus Kristus yang benar kalau bukan dari Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang dipakai oleh seluruh gereja di Indonesia. Karena Yesus yang dituliskan di Al-Quran, di kitab suci Mormon, di kitab suci Saksi Yehova, Yesusnya beda dengan Yesus Alkitab Kristen, saudara. Jadi itu pasti jadi masalah. Kita nggak akan pernah memahami dengan benar siapa Yesus kalau kita bilang ya udah itu baca aja seperti manual book. Kalau sudah ngerti ya sudah, nggak apa-apa. Gak bisa saudara. Kebenaran tidak bisa ditemukan di tempat lain tentang Yesus Kristus selain dari Alkitab kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya penjelasan ini dapat membuat kita paham, ya, tidak bermaksud untuk menjelek. Oh, itu manual book. Tidak, tapi saya ingin bicara, selama ini kita berpikiran sederhana, tetapi ternyata tentang Alkitab itu gak sederhana, saudara. Tidak sesederhana kita membaca manual book. Ya, apakah rumit? Bisa dibilang rumit juga, saudara. Itu sebabnya kenapa ada bacaan yang jemaat baca itu langsung ngerti, ada yang tidak. Karena yang tidak ngerti, pertama, butuh pengilhaman Roh Kudus. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan, bacalah firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Jadi selain setiap hari wajib baca, direnungkan siang dan malam, karena itu perlu pengilhaman. Ya, itu di dalam Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur 1 ayat yang kedua. Ya, lalu selain butuh pengilhaman, kita juga saudara butuh belajar. Ya, itu sebabnya untuk ada ayat-ayat yang sulit itu butuh keahlian yang namanya kemampuan
berhermeneutik itu butuh sekolah, saudara, butuh pelajaran khusus. Jadi nggak sembarangan. Jadi apakah Alkitab sama dengan manual book? Pemaparan tadi kiranya menjadi jawaban bagi saudara. Sampai jumpa di Qmon berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, bless people.